Pace bene, masih di mea culpa. Bacaan dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Perumpamaan tentang orang yang menaburkan benih di tanah. Kita mau melihat keindahan dari bacaan ini. Tapi sebelumnya saya meminta doa bagi kedamaian jiwa Pastor Hyginus Silain yang meninggal dunia sekitar 5 jam yang lalu sebelum saya membuat video ini. Beristirahatlah ia dalam damai dan menjadi pendoa bagi saudara-saudaranya, bagi Ordo Kapusin, bagi para pastor, para saudara yang masih melanjutkan peziarahan, melanjutkan karya panggilan rahmat Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Markus 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Akan panjang bacaan ini, sekitar 8 ayat, tetapi saya mau katakan di awal, satu kalimat ini penting sekali. Karena ini yang menyangkut kita, yang bisa kita buat sebagai manusia. Selebihnya itu dari pihak Allah, dari karyanya, dari inisiatifnya, dari segala misteri yang kita tidak mengerti, dari segala karyanya yang tidak selalu kita pahami. Lalu pada malam hari ia tidur, si penabur benih ini, ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mulanya tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, kenapa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian sabda Tuhan. Para culprit, tadi di awal sudah kita katakan, bagian ayat pertama ini yang menyentuh diri kita secara langsung, yang secara aktif bisa kita lakukan. 7 ayat yang lain, 8 ayat yang lain itu berbicara tentang bagaimana bumi ini bekerja, bagaimana Allah berkarya, bagaimana penyelenggaraan ilahi itu terjadi dalam hidup kita. Pola ini sudah menunjukkan kita tidak tahu atas semua hal tentang yang kita lakukan ini. Tentang hidup kita masing-masing, tentang cita-cita, tentang misi kita, tentang konsep-konsep kita. Kita melakukan, tetapi tak cukup hanya usaha kita. Toh ada Allah yang bekerja lewat dan di dalam alam semesta ini. Bagaimana itu bekerja kita tidak tahu. Yang pasti seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, ini langkah awalnya. Ada dari pihak manusia itu, kita itu, keinginan untuk menaburkan benih di tanah. Sebelum mengurai kata demi kata dari satu kalimat kecil ini, kita sadari bahwa menaburkan benih di tanah itu
intrinsik bonum. Baik, tindakan yang baik itu. Menaburkan, membagikan. Apa yang dibagikan? Benih. Benih ini seringkali menjadi perumpamaan yang dipakai untuk menggambarkan tentang asal muasal sesuatu yang baik, dasar dari segala yang indah, berkaitan dengan kebaikan. Dan di mana ditaburkan? Di tanah. Di mana dia bisa bertumbuh, di mana dia bisa berkembang, di tempat yang tepat. Kita semua dipanggil untuk menaburkan, membagikan, melakukan tindakan aktif dan baik. Benih, menaburkan benih, membagikan yang baik pada tempatnya. Apa yang bisa kita lakukan? Para pewarta membagikan sabda. Orang tua, guru mengajar, mendidik orang-orang terdekatnya. Tapi entah pewarta, entah guru, entah orang tua, pertama-tama memberi yang baik, menaburkan yang baik bagi dirinya juga. Melakukan yang baik. Lalu selebihnya, 9 ayat terakhir ini panjang. Kita bisa dalami. Tetapi ini mengatakan Allah bekerja juga. Kadang kita kehilangan gairah melakukan yang baik karena melihat terlalu jauh ke depan. Jangan-jangan nanti gagal. Jangan-jangan nanti bikin malu. Jangan-jangan nanti tidak berhasil. Jangan-jangan nanti sia-sia yang saya lakukan. Entah sebagai apapun perannya. Karena untuk saya pribadi, ini sesuatu yang sangat penting bacaan ini. Apa yang mau saya cari? Dengan menaburkan benih yang baik di tanah. Kadang tidak jelas juga hasilnya, tetapi setelah ditabur, okelah, toh kita harus membiarkan juga Allah itu menyelenggarakan karyanya. Nah, persoalan lain adalah lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Persoalannya adalah saya tidak tidur dan tidak bangun pada waktunya untuk melihat benih itu bertumbuh. Telah bertumbuh. Rasa-rasanya kita mau mengambil alih semua pekerjaan itu. Tidak yakin. Saya sudah tabur ke tanah. Saya periksa. Saya cek, saya terlalu over control atas apa yang saya lakukan. Padahal Allah bekerja juga. Tentu harus belajar juga untuk berani melepaskan beberapa bagian untuk diambil alih oleh Allah. Yang memang di luar dari kemampuan saya untuk mengontrolnya. Atau di sisi lain, sebenarnya bumi dengan sendirinya mengembangkan benih itu. Tetapi karena keangkuhan, karena kesombongan, mengklaim itu sebagai bagian dari pekerjaan yang saya lakukan sendiri. Sebuah kesombongan juga. Dan ini kadang-kadang merasuki pikiran hati kita. Saya lihatlah, inilah pekerjaan keras. Karena kalau kita bekerja keras akan ada hasilnya. Tidak cukup kerja keras. Banyak orang bekerja keras, tetapi hasilnya tidak seperti yang dia bayangkan. Karena memang tidak semua dalam kendali kita. Bumi itu bekerja dengan sendirinya. Alam semesta ini juga terlibat dalam setiap usaha yang kita lakukan. Kita menyebut alam semesta ini, demikianlah Allah bekerja. Toh, ketika kita berbicara tentang Allah yang bekerja, itu bukan sesuatu yang abstrak ya. Orang-orang yang mengabaikan sudut pandang teologis, religius akan berkata, oh kebetulan, oh bernasib dia, oh beruntung dia. Itu terminologi yang bisa dipakai
untuk menggantikan, oh ini pekerjaan Tuhan lah ini dalam hidupku. Saya melakukan satu pekerjaan, menjual benda ini, berdagang ini, dan berhasil. Oh, bernasib dia, rezekinya lancar. Rezeki, rizki, rahmat, anugerah dari Allah. Rizik. Ternyata begitulah dari pihak kita ada yang kita lakukan. Dan dari pihak Allah selalu ada penyelenggaraan. Yang terjadi dalam alam semesta. Terjadi dalam alam semesta berarti bisa dipahami meskipun tidak selalu kita mengerti. Seperti ini. Kita bertanam, tumbuh. Ya saya tahu, tumbuh. Tapi bagaimana itu tumbuh? Dari air itu bisa mengubah, mengaktifkan sel-sel benih. Bagaimana itu terjadi? Bisa diteliti, tetapi penelitian hanya bisa mengurai. Tidak menjelaskan bagaimana itu bisa tumbuh. Dari mana itu berawal. Tidak tuntas ilmu pengetahuan. Kalaupun tuntas, ia hanya mencari tahu yang sudah terdesain sedemikian rupa. Oke, panjang lebar perkataan ini mau mengatakan ada karya tangan Allah dalam setiap pekerjaan kita. Tidak cukup hanya menabur benih di tanah. Tidak cukup. Tetapi yang sedikit ini menabur benih di tanah, ini sangat perlu mengawali semua kisah ini. Bayangkan si orang ini tidak menabur benih di tanah, tidak akan ada kelanjutannya. Bagaimana benih itu berkecambah, bertunas, bercabang, berbuah, berbulir. Di dalam bulirnya ada biji-bijian, butir-butir. Kita tidak akan menemukan itu kalau si orang tadi tidak menabur benih di tanah. Maka kita tetap berusaha melakukan apa yang menurut kita baik. Dan dalam hal ini kita butuh bimbingan Tuhan yang mana yang baik. Mendidik anak misalnya, bagaimana yang baik. Dan kita meneruskan itu. Soal bagaimana anak ini kelak itu tidak selalu dalam kendali kita. Tidak selalu. Tetapi kita tahu mengajarkan kepada orang lain siapa Yesus itu. Entah secara teori dari apa yang kita pahami. Membagikan bagaimana baiknya Yesus itu kepada orang-orang. Pertama dengan teori-teori. Misalnya di tengah keluarga anak-anak itu diajari. Tetapi toh sebagai orang tua menunjukkan itu harus tetap dilakukan sebagaimana seorang yang menaburkan benih di tanah. Soal bagaimana benih ini tumbuh, bagaimana ajaran iman ini tumbuh. Tidak cukup kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Tidak cukup. Tidak cukup. Kadang terlalu memaksa diri, terlalu mengambil alih semua pekerjaan menabur benih di tanah dan terlalu sering menyiramnya bisa busuk. Tidak pernah menyiramnya, terlalu membiarkannya juga bisa menjadi mengering, tidak tumbuh-tumbuh. Menjadi salah juga. Maka tabur benih yang baik itu tetap dilakukan. Selebihnya biar Tuhan yang memperhatikan. Tanpa mau mengatakan kita abaikan, bukan itu. Tapi toh ada yang di luar dari kendali kita. Begitu. Semoga kita semua memiliki dorongan dalam hati untuk menabur benih di tanah. Memiliki ketekunan untuk menabur benih di tanah. Kadang bisa saja ada kemalasan. Jerak karena melihat selama ini benihnya tidak tumbuh, membusuk atau diganggu oleh hama, tapi tetap menabur benih di tanah. Mungkin banyak hal yang kita tidak yakin dalam perjalanan hidup kita. Boleh jadi setelah mengusahakan, tetapi kita yakin bahwa ini jalannya dipertahankan, diusahakan. Karena Tuhan sendiri yang menyelenggarakan.
Pace bene.